Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu 'alal kainat fala yabqa syai'un minha illa wa fiha rahmatun minar rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil ardi was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sabiqul khairat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyat, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bimuradih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, jamaah Masjid Zulfirdaus, juga tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yaitu ialah daripada pengurus besar Masjid Jami' Zulfirdaus, yang dalam hal ini tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah dan pengurus semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kembali berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengerjakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Juga sembari kita menunggu waktu Isya, kita duduk sejenak mendengarkan kalam-kalam para ulama. Mudah-mudahan dengan kalam-kalamnya para ulama, hati kita ini menjadi cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat rufat ke alam keharibaan junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja membicarakan hikmah yang ke-48 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, di mana hikmah ini adalah menceritakan tentang tanda matinya hati seseorang. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengemukakan dua macam tanda daripada matinya hati seseorang. Yang pertama, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Yang kedua, wa tarkun nadam ala ma fa'alta minal wujudiz zalat. Yang pertama, tidak ada duka cita di dalam hatinya ketika dia tidak dapat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada menyesal apabila dia melakukan hal-hal yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua hal ini adalah merupakan tanda daripada hati seseorang hamba itu mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ketiadaan menyesalnya kita
bahwa tidak ada pada diri kita ini bertaubat kepada Allah setelah kita melakukan maksiat, setelah kita mengerjakan hal-hal yang tercela dalam agama, dalam tuntutan syariat, hati kita ini tidak ada menyesal sama sekali. Habis korupsi kita tidak menyesal, habis mengumpat orang kita tidak ada menyesal. Maka ini merupakan tanda bahwa hati kita ini adalah mati, bukan sakit lagi tapi mati. Dan yang kedua, tidak ada duka citanya kita bila mana terluput pada badan kita ini tidak dapat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan teman kita di waktu maghrib melakukan sholat, ada yang berjamaah, kemudian dilanjutkan lagi mendengarkan majelis ta'lim, tapi kita santai aja. Maghrib besok juga itu model kita, maghrib besok juga itu lagu kita, sama sekali tidak ada sedih. Nah, ini menunjukkan tanda daripada hati yang mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mautul qalbi alamatus syaqawah wa su'ul khatimah. Matinya hati itu adalah merupakan tandanya celaka. Matinya hati itu merupakan tanda daripada su'ul khatimah. Kecelakaan seseorang itu bila mana hatinya mati, dan yang kedua menandakan dia itu adalah su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah itu bisa dirasakan bagi seseorang hamba yang bila mana hatinya itu mati. Dan matinya hati itu adalah merupakan satu buah celaka. Karena apa celakanya? Allah Ta'ala tidak mau melihat hati orang yang sudah hati orang yang mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kita mau meninggal dunia, lalu hati kita tidak dapat mengingat Allah, dan napas waktu turun naik kita pun tidak dapat mengingat Allah, ini tanda daripada su'ul khatimah. Ini tanda daripada su'ul khatimah. Kenapa demikian? Hatinya mati. Hatinya mati. Maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah dengan melalui amal ibadah kita dan majelis taklim yang akan kita bicarakan mengenai hati yang mati ini, Allah hidupkan kembali hati kita sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wa sababuhu mautu salasatu asya. Sebabnya hati mati itu ada berapa? 3. Yang pertama hubbud dunia. Yang pertama adalah cinta terhadap dunia. Ini ulama tasawuf sering kali membahas tentang hubbud dunia. Mungkin kita sering juga mendengarkan penceramah-penceramah yang menyampaikan masalah cinta terhadap dunia. Jadi dunia ini luar biasa. Dunia ini dapat melupakan, dunia ini dapat menyebabkan hati mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama adalah hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Yang dimaksud dengan cinta terhadap dunia itu apa? Hubbu ma yatadarraru bihi ba'da mautihi. Mencintai sesuatu yang dia itu dengan dia mencintai sesuatu menimbulkan madarat, menimbulkan siksaan pada dirinya setelah dia meninggal dunia. Berarti kalau dia cinta terhadap dunia, mafhum mukhalafahnya, bila mana dia cinta terhadap dunia tetapi setelah dia meninggal dunia, dengan sebab dia mencintai dunia itu tidak menimbulkan siksa atas dirinya, tidak menimbulkan madarat pada dirinya setelah dia meninggal dunia, maka itu belum dikatakan hubbud dunia. Bapak cinta dengan baju, cinta. Sayang dengan baju, sayang. Kalau hanya sekedar sayang dengan baju,
kalau hanya sekedar cinta dengan baju, bahwa baju ini menutup aurat kita, bahwa baju ini adalah menutup aurat di waktu kita melakukan amal ibadah. Cinta yang macam itu cinta yang tidak menimbulkan madarat setelah meninggal dunia. Tapi bila mana kita cinta dengan baju kita, bahwa baju kita ini merek yang paling termahal, di perumahan di tempat kita tinggal itu tidak ada baju yang model kita, berarti menimbulkan al-fakhar, menimbulkan kesombongan, menimbulkan merasa agung pada diri. Cinta dengan baju itu cinta yang menyebabkan dia mendapatkan azab, mendapatkan madarat setelah dia meninggal dunia. Cinta yang model itu tuh yang mematikan cinta yang model itu yang mematikan hati. Di perumahan kita ini tak ada yang pakai mobil merek-merek yang paling termahal, kecuali aku aja. Rasanya di Tanjung Pinang ini pun tidak ada. Nah, cinta yang model itu yang menimbulkan al-fakhar, kesombongan, menimbulkan al-kibriya, juga kesombongan maknanya, dan tujuannya adalah bermegah-megahan al-fakhar. Cinta mobil yang semodel itu adalah cinta yang menimbulkan azab, menimbulkan bala pada dirinya setelah dia meninggal dunia. Kalau dia hanya cinta mobil, misalkan bensin habis isi, itu tidak sebatas dapat pada dirinya itu azab, artinya tidak mendapatkan azab wajar, itu kan yang wajar. Tapi bila mana 24 jam yang diurus bagaimana mobil ini baik, bagaimana mobil ini bagus, 24 jam itu terus yang ditele, itu terus yang dilihat, lupa majelis taklim. Nah, ini cinta yang menimbulkan azab, menimbulkan madarat. Kita cinta dengan bangunan masjid ini, cinta. Bangunan masjid ini adalah bagian daripada dunia. Cinta kita adalah cinta karena Allah. Cinta yang model ini kan tidak membawa madarat setelah kita meninggal dunia. Kita cinta dengan pekerjaan kita, cinta. Kita sayang dengan pekerjaan kita, sayang dengan pekerjaan kita. Tapi bila mana menimbulkan sesuatu yang madarat pada diri kita setelah meninggal dunia dengan pekerjaan itu, kita cinta dengan pekerjaan itu, mendapatkan azab pada diri kita, maka cinta terhadap pekerjaan itu adalah cinta yang menyebabkan hati seseorang itu mati. Mana bukti cinta itu? Cinta terhadap pekerjaan yang menyebabkan hati mati, cinta karena untungnya banyak melalui riba. Cinta pada pekerjaan itu sayang untuk melepaskan karena untung banyak hasil daripada korupsi, hasil daripada nyolong dan segala macam. Cinta dengan pekerjaan itu cinta yang membawa madarat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka orang yang menikmati dunia yang semacam itu, inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa mata'ul ghurur, dunia itu akan menjadi permainan dan menjadi tipu daya bagi dirinya. Jadi bisa dimengerti ya jamaah, yang dimaksud dengan hubbud dunia, cinta dunia itu model mana? Yaitu adalah mencintai sesuatu daripada bagian dunia yang dia itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia cinta terhadap dunia, sekiranya tidak menimbulkan efek samping mendapatkan siksaan dari Allah, maka cinta itu tidak dikatakan hubbud dunia semata tok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama yang menyebabkan hati seseorang mati. Yang kedua, wasani wal ghaflatu an zikrillah. Yang kedua itu adalah lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa daripada mengingat Allah, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan hati itu mati. Kenapa? Sebabnya tidak ada dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa dia daripada mengingat Allah. Lisannya tidak berzikir, hatinya juga tidak berzikir, napasnya juga tidak berzikir. Lepas semuanya tiga-tiga pada anggota tubuh dia tidak mengingat Allah,
maka ini yang menyebabkan hati itu mati. Al-Imam Asy-Syaikh Bahauddin An-Naqsabandi di dalam kitab Ghayatul Usul, kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Kamsyawani yang menjelaskan tentang dua tariqah besar, yaitu tariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah, di mana Al-Imam Bahauddin An-Naqsabandi menyebutkan bila mana satu detik saja seseorang itu tidak mengingat Allah, maka hatinya itu mulai kotor. Satu detik berarti bayangkan, bila mana 1 jam dia tidak mengingat Allah, sakit berarti. Bila mana sama sekali si hati itu tidak mengingat Allah, baik melalui lisan dan napasnya, berarti mati. Itu kata siapa? Al-Imam Asy-Syaikh Bahauddin An-Naqsabandi di dalam kitab Jami'ul Usul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kedua itu wal ghaflatu an zikrillah, lupa daripada mengingat Allah Ta'ala. Jadi jamaah, setiap kali kita merenung, coba kita tatap, tapi tatapan itu jangan kosong. Dalam hati kita mengingat Allah. Nah, itu daripada orang yang berzikir kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah waktu istirahat lenggang waktu kita duduk sebentar, ingat Allah paling tidak di dalam hati. Allah paling tidak mulut menyebut Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang menyebabkan hati itu mati yang kedua adalah wal ghaflatu an zikrillah, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, irsalul jawarih bil ma'asillahi ta'ala. Yang ketiga yang menyebabkan hati itu mati adalah dia selalu mengikuti anggota tubuh yang mana bersertaan dengan nafsu pada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keinginan nafsu nak mau berbuat maksiat itu dia turunkan. Irsalul jawarih fi ma'asillahi ta'ala, selalu membiarkan badan-badannya itu berbuat maksiat kepada Allah. Kita terjerumus di dalam maksiat itu biasa. Tetapi bila mana sengaja mendatangkan maksiat, itu berbahaya. Bila mana kita terjerembab di dalam tempat maksiat tanpa kita sadari, dibarengi dengan penyesalan, itu biasa. Tapi bila mana sengaja dibuat, itu yang berbahaya. Ini contoh misal kita umpamanya datang ke rumah orang non muslim, mana kita tahu makanannya itu adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita makan bekas wajan dia masak yang daging diharamkan oleh Allah, tapi kita tidak tahu, karena lantaran mengikut kawan, kita anggap kawan kita ini baik, bagus, makan kita. Berarti ada setitik yang haram masuk kepada badan kita karena bekas daripada orang non muslim tadi atau orang kafir tadi yang memasak bekas makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja tak kira-kira? Karena kita tidak tahu, maksiat kita kepada Allah maksiat, tapi ini biasa. Dan ini yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tempo waktu 6 jam. Bila mana dalam waktu 6 jam dia menyesal dan dia menyadari bertaubat kepada Allah sebelum 6 jam, itu tidak dicatat dosa. Buka di dalam kitab Amal Ma'rifatul Asmaul Husna. Jadi dosa kita ini, kita melakukan dosa, tapi awas, dosa yang tidak disengaja, dengan sifat as-saburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sabar pada zatnya itu, tidak mencatat bahwa diri kita ini sebagai berdosa sebelum 6 jam. Di dalam sebelum 6 jam itu kita bertaubat kepada Allah, itu tidak dicatat dosa oleh Allah Ta'ala. Tapi bila mana kita melakukan maksiat itu dengan sengaja, sudah jelas-jelas itu yang diharamkan oleh Allah, kita lakukan, jangankan 6 jam, 1 menit sudah dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga itu adalah irsalul jawarih fi ma'asillahi ta'ala,
selalu mengikuti nafsu yang ada pada badan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya yang menyebabkan hati mati itu dari sekalian banyak penyebabnya, yaitu 3. Yang pertama cinta dunia, yang kedua tidak berzikir kepada Allah, dan yang ketiga badan anggota tubuh kita ini sengaja kita turutkan dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dan juga mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada saat yang penuh berkah ini Allah menyembuhkan hati kita. Kalau hati kita sakit, hati kita mati, mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan kembali. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah semuanya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.